Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Prof, Siapa namanya tadi? Nurul Intan. Prof, sebagai mahasiswa saya ini semester ke-6, jujur kami resah atas dinamika demokrasi yang terjadi hari ini. Teman-teman kami hari ini sudah turun ke jalan untuk menuntut pemakjulan Presiden Joko Widodo. Lawan tabrak bro! Bahkan Prof, teman-teman kami yang tergabung di badan eksekutif mahasiswa kampus-kampus lain sudah menyatakan sikap dengan tegas bahwa Pak Jokowi dengan cawe-cawenya begitu merusak sistem demokrasi kita. Berdasarkan kajian kami Prof, ada 4 institusi yang setidaknya telah dilemahkan. Pertama, KPK yang sudah tidak lagi independen. Yang kedua, DPR RI di mana ketum-ketum partainya berusaha disandra. Yang ketiga adalah masyarakat sipil dibungkam melalui undang-undang ITE. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi yang berusaha dibajak dari dalam Prof. Pertanyaan saya Prof, dulu Prof Mahfud ketika di Kemenko Polhukam masih ada di tengah-tengah terkait dengan sikap pemakjulan Presiden Joko Widodo ini. Oleh karena itu setelah ini sekarang Prof Mahfud sudah keluar dari Kemenko Polhukam, bagaimana sikap yang ingin Prof Mahfud tunjukkan? Itu yang pertama. Yang kedua Prof, terkait dengan bansos. Kita lihat saat ini banyak menteri-menteri tentang bansos bro. Kita lihat hari ini Prof, banyak menteri-menteri kita yang memang harus dilibatkan di dalam bansos justru tidak dilibatkan. Bahkan terakhir Bu Risma tidak diajak dalam rapat kabinet. Pak Basuki terakhir saya baca di berita tidak datang dalam peresmian suatu tol. Oleh karena itu saya ingin tahu sikap Prof selaku Wakil Presiden dari paslon nomor urut 3, bagaimana sikap yang harus diambil oleh menteri-menteri kita ini Prof. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Nurulita dari mana Nurulita? Aslinya. Tadi dari ini mahasiswa. Saya dari daerah Prof, dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Rangkas Bitung, Banten, mahasiswi FISIP UI. Teman-teman kami sudah turun ke jalan untuk meminta Pak Joko Widodo diberhentikan turun. Itu hak saudara untuk menyatakan itu. Di negara ini bebas orang mau demo. Yang penting saudara jangan sampai melanggar hukum. Biasanya gerakan-gerakan seperti itu kalau terus menggelombang itu tidak mengecewakan. Silakan kalau mau terus menuntut itu, kami memilih jalan yang berbeda-beda. Ada yang turun ke jalan, ada yang bikin seruan moral di berbagai kampus. Itu nanti bisa saja mengkristal terhadap satu keadaan yang kita inginkan agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang penting berjuang itu jangan sampai kenal lelah. Berjuang itu harus berani menempuh segala hambatan. Kedua, ini bansos. Bantuan sosial bro. Gini, sekarang isu yang muncul itu politisasi bansos. Saya sampaikan dulu bahwa bansos itu adalah kebijakan negara, bukan hadiah dari presiden. Ini harus ditegaskan nih, karena ada juga para menteri lalu mengatakan nih dari Presiden Republik Indonesia, bahkan ada yang nambahi ini bapaknya calon wakil presiden loh gitu, sehingga ditempeli. Itu tidak boleh. Bansos itu adalah perintah undang-undang dasar. Undang-undang dasar mempunyai satu bab tersendiri tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di situ disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, antara lain dalam memelihara itu memberi bansos. Oleh sebab itu bansos itu bukan hadiah dari pejabat, tetapi dari negara. Malah siapapun menjadi presiden kalau tidak memberi bansos ini dianggap melanggar konstitusi. Oleh sebab itu sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang diambil juga dananya dari rakyat. Ya. Ini terkadang salah kaprah. Bansos itu seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini kadangkala dibagi di pinggir jalan, dikasihkan ke orang mau naik mobil.
Bagaimana bansos kok dibagi di pinggir jalan? Bansos itu diberi orang miskin tempatnya bukan di jalan raya tapi di desa-desa terpencil. Dan yang membagi bansos itu cukup lurah sebenarnya. Cukup camat kalau perlu. Kalau kementerian yang turun tangan tuh Menteri Sosial. Kalau tidak mau politisasi harus seperti itu. Dan bansos itu kan selama ini masalahnya banyak orang yang seharusnya mendapat bansos tidak dapat. Banyak orang yang seharusnya tidak dapat tapi dapat karena dia keluarganya aparat. Banyak. Oleh sebab itu bansos itu harus tercatat siapa yang berhak, alamatnya di mana, KTP-nya nomor berapa, berhak dapat apa. Ini kalau dibagi di pinggir jalan berarti tidak ada administrasinya itu. Sehingga banyak. Saya kemarin ke Bengkulu, di depan bandara banyak orang berkumpul. Lalu ada seseorang ngacung, "Pak, saya ini orang miskin tapi tidak pernah kebagian bansos. Katanya presiden bagi bansos kemana-mana." Lalu bansos itu dibagi kemana? Seharusnya milih bukan di tempat banyak pemberi suara untuk pemilu, di tempat-tempat desa yang banyak orang miskinnya itu. Ya, jadi harus tercatat. Oleh sebab itu Ganjar Mahfud itu mempunyai program andalan namanya KTP Sakti. KTP Sakti. Ya. Di dalam KTP Sakti ini misalnya Nurulita, ini penduduk mana, alamatnya di mana, tingkat kemiskinannya berapa, oh ini berhak dapat bansos, langsung tercatat secara digital. Pasti tepat ya Prof. Nanti dikirim langsung ke rumah, tidak diantar oleh seorang pejabat, dikirim ini. Gitu. Nanti kalau Nurulita 2 tahun kemudian penghasilannya sudah naik, tidak dapat bansos lagi, di dalam kartu Sakti ini akan tercoret dengan sendirinya. Dia sudah kaya, tidak perlu lagi dapat bansos, pindah ke yang lain. Nah itu kalau mau tertib, ngantar sendiri, nggak kayak ndak ada kerjaan aja. Ya, oke, tabrak. Tabrak. Ya, silakan foto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.